Kan Bapak ini bisa dibilang sebagai tenaga kependidikan pertama di Untirta yang bergelar doktor. Nah, Bapak gimana nih perasaannya Bapak atas pencapaian tersebut? Bagaimanapun Bapak nih yang pertama gitu loh. Kerja itu saya bisa bilang saya paling cepat pulang itu jam 9 malam. Wow, itu paling cepat ya Pak? Paling cepat. Kalau kita mah paling cepat kan jam 5 ya Pak. Ini jam 9 malam baru pulang. Jadi tahu apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus melanjutkan pendidikan nih hingga mencapai gelar doktor di tengah kesibukan Bapak ini sebagai tenaga kependidikan di Untirta? untuk motivasi ya. Jadi memang saya punya cita-cita yang mudah-mudahan dikasih umur panjang, Amin. dikasih sehat. Amin. Saya punya cita-cita sampai profesor. Perjalanan Bapak panjang dan Iya, Bapak jadi Prof ketemu cuma kurang dari 1 menit. dari 1 menit. Dan Jadi cuma bilang ikro. Justru itu saya bilang ya memang sekolah itu ternyata mental juga kita Iya. diuji itu. Iya. Mental juga benar-benar diuji kayak kesabaran. Halo Sobat Visip, kembali lagi bersama aku Vidya Putri dalam Visip Talk. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang menarik banget nih karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu seorang tenaga kependidikan pertama se-Untirta yang bergelar doktor. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Bapak Dr. Mirza Abdi Hairusi MM. Halo Bapak Mirza. Neng Vidya. Iya, Bapak. Saya manggil Neng aja ya. Boleh manggil Neng. Kalau saya manggil Bapak apa nih? Saya dipanggil Amirza aja. Karena Amirza. saya dikenalnya Amirza kalau di Untirta. Oh ya, berarti langsung aja Pak, kita sebelum ngobrol-ngobrol boleh Bapak memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Visip yang lagi nonton. Oke, baik. Halo Sobat Visip. Saya memperkenalkan diri, saya Mirza Abdi Hairusi. Di sini saya merupakan tenaga kependidikan S2 di Magister Administrasi Publik. Jadi saya sudah bergabung di Untirta saat ini kurang lebih sekitar 10 tahunan. Wow. Jadi sudah cukup lama cukup ya, lama Pak? juga saya gabung di Untirta. Karena Bapak udah cukup lama nih gabung di Untirta, boleh diceritain sedikit nggak sih Pak tentang perjalanan Bapak hingga akhirnya Bapak bisa bergabung sebagai tenaga kependidikan di Visip Untirta? Baik. Jadi kalau perjalanan ya berarti perjalanan hidup atau perjalanan karir, saya asli Serang. Oh iya. Kebetulan saya dulu lulusan dari SMP 1 Serang. Mungkin kalau orang-orang Serang tuh dari SMP 1 Serang atau Piwan dikenalnya. Piwan. Kemudian saya lanjut ke SMA 1 Serang, ke Semansa. Betul. Selanjutnya saya merantau. Jadi saya merantau ke Bandung. Saya ngambil kuliah di sekarang namanya TELU. Oh, TELU. Telkom University. Iya. Tapi saat itu zaman saya itu masih namanya IMT. Jadi masih dibagi-bagi itu, Neng. Ada IMT, ada ITT, ada STT. IMT itu apa Pak? Institut Manajemen Telkom. Oh, kalau sekarang jadi Telkom University. Telkom University dan salah satu kampus terbaik itu di Indonesia sekarang, peringkat 1 itu. Kemudian ya berjalannya waktu, saya bekerja setelah lulus dari Telkom. Saya alhamdulillah pengalaman pekerjaan saya pertama itu saya kerja di PT Astra International Jakarta. Di pusat Jakarta Sembari. Kala itu saya melanjutkan studi di S2 Untirta. Oh, gitu. Di sini ya Pak, Betul. balik lagi ke Serang. Betul, karena saya berpikir gini dulu tuh. Saya sembari kerja kan biasa Senin sampai Jumat doang tuh kerja. Saya berangkat biasalah dari subuh, kemudian pulang malam. Kalau mungkin orang Serang tahu itu di depan Coca-Cola itu. Di mana? Ada mobil omprengan itu biasa. Aduh, saya nggak tahu, untuk Pak. berangkat itu. Iya. Jadi mobil elf biasa lah. Jadi tetapi di hari Sabtu itu saya pakai buat study. Oh. Study S2 alhamdulillah. Berjalannya waktu memang ada kondisi yang memang harus saya resign dari perusahaan dulu karena saya harus mendampingi orang tua. Di kala itu saya posisinya lagi tesis itu, sebentar lagi saya lulus. Akhirnya saya resign dari Astra dan mulai bergabung di Untirta. Betul, ada kesempatan bergabung di Untirta dan alhamdulillah awal kerja pun ditempatkan di Pasca. Langsung ya Pak. Langsung, betul. Entah kebetulan atau tidak sebenarnya saya pun nggak tahu. Jadi MAP itu berdiri tanggal 17 Oktober sesuai dengan ulang tahun saya. Jadi ya Takdir membawa ternyata. Kesini ternyata Kesini, karena betul. samaan tanggal lahirnya sama
Bapak ya, Pak? Betul, bahkan sampai detik ini pun saya masih bertahan di MAP. Dari berarti 10 tahun itu 10 tahun itu saya berjalan di MAP dan alhamdulillah luar biasa lah di MAP itu. Itu. Kalau untuk perjalanan ke gelar doktornya, Pak? Kalau gelar dokter, saya ngambil S3 itu di tahun 2021. Jadi saya tuh punya prinsip gini, Neng. Ya saya nggak mau yang namanya wasting time. Jadi buang-buang waktu lah. Ketika kita bekerja, dan juga memang di samping saya sebagai tenaga kependidikan, saya pun merupakan seorang dosen di kampus swasta. Gitu. Jadi ya terlepas dari, ya mungkin tahu ya fungsi dari dosen Tridharma, tetapi saya pun berpikir untuk meningkatkan kompetensi ya baik dari gelar akademik maupun kompetensi diri saya. Nah justru itu saya ngambil S3 itu, saya ngambil S3 di UPI Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Berarti balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Udah di Serang balik Dulu, lagi ke Bandung. ya di Bandung, balik ke Serang dan akhirnya ke Bandung lagi. Ke Bandung lagi. Gitu. Ya alhamdulillah akhirnya selesai juga di awal tahun 2025 ini. Alhamdulillah. Berarti kan Bapak ngambil gelar doktor ini, ngambil studi ke S3 ini kan di tengah kesibukan Bapak sebagai tenaga kependidikan ya Pak ya. Betul. Nah kalau boleh tahu, apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus melanjutkan pendidikan nih hingga mencapai gelar doktor di tengah kesibukan Bapak ini sebagai tenaga kependidikan di Untir? Untuk motivasi ya, jadi memang saya punya cita-cita yang mudah-mudahan dikasih umur panjang, Amin. dikasih sehat. Amin. Saya punya cita-cita sampai profesor. Wow. Gitu. Makanya ya mudah-mudahan dengan usia yang mungkin bisa bilang muda ya, saya usianya 33 tahun. Oh iya Bapak. Saya saat ini masih 33 tahun. Cukup muda ya Pak ya? Ya alhamdulillah lah. Makanya saya berpikir coba saya ngambil S3 dengan waktu yang cepat gitu ya untuk menyelesaikan studinya, ya harapan ya bisa mencapai itu. Jadi motivasi yang pertama adalah yaitu cita-cita saya sendiri. Terus yang kedua juga memang ya punten saya pun dari keluarga pendidik, jadi pasti akan mengikuti dari jejak orang tua itu sendiri. Berarti Pak kan Bapak nih udah kayak mengalami tahap-tahap yang banyak ya untuk melanjutkan studi kan, dari S1, S2 sampai S3. Nah, kalau boleh tahu kan pasti Bapak mengalami perjalanan yang panjang. Pastinya ada tantangan yang Bapak hadapi. Kalau kita boleh tahu apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi nih selama menempuh pendidikan S3, dan gimana sih caranya Bapak mengatasi tantangan terbesar itu? Kalau tantangan itu sebenarnya banyak tantangan itu. Tapi tantangan yang paling besar itu yang pertama, tahun kemarin saya baru ditinggalin orang tua. Wah, turut berduka cita ya Bapak. Ya, tahun kemarin atau setelah 1 tahun setengah inilah saya ditinggalkan oleh ibu saya ketika saya memang posisinya lagi disertasi. Itu yang memang luar biasa ujiannya ya, kita bilang ujian. Dan juga memang ditambah istri saya pun lagi kondisinya juga kurang sehat. Dan tantangan terbesar juga terkait biaya. Itu pun tantangan pasti. Itu karena bagaimanapun saya lanjut S3 itu biaya mandiri. Itu biaya mandiri. Lewat beasiswa atau enggak Pak? Beasiswa itu saya dapat ketika lagi menyusun disertasi. Tapi untuk sehari-harinya, untuk SPP tiap semesternya saya biaya sendiri. Oleh karena itu saya harus kerja tuh. Kerja itu saya bisa bilang saya paling cepat pulang itu jam 9 malam. Wow, itu paling cepat ya Pak? Paling cepat. Kalau kita mah paling cepat kan jam 5 ya Pak. Ini jam 9 malam baru pulang. Jadi pulang dari FISIP sebagai tenaga kependidikan, kemudian saya langsung nyambi kerja sebagai dosen. Bahkan yang ada di Rangkas pun saya sembari kerja juga di Rangkas. Apapun itu bentuknya yang bisa membantu saya dalam proses perkuliahan gitu ya, untuk biaya pendidikan ya saya lakonin gitu. Memang kalau ngomong tadi bicara terkait tantangan ya luar biasa tantangannya. Pasti ada aja tantangan besar ya Pak. Betul. Dan Bapak mengatasinya dengan bekerja keras. Betul. Yang penting adalah
konsisten dan komitmen. Benar. Itu yang paling pentingnya. Yang susah emang konsisten sih Pak. Iya. Komitmen juga susah banget. Betul banget, karena ada aja kan penyakit lagi sekolah tuh ya. Ya malas lah ya. Iya, benar. Apalah gitu kan, macam-macam lah. Nah, ngomongin tentang proses Bapak sekolah nih kan, tadi Bapak bilang kayak banyak aja ya macamnya, kayak malas dan lain sebagainya. Nah, Bapak dalam proses studi ini apa ada momen-momen yang Bapak kira kayak sangat berkesan banget gitu, kayak dan Bapak tuh pengen banget nih bagiin ke kita gitu, kayak ceritanya yang berkesan selama Bapak melakukan studi ini. Ya, yang berkesan sebenarnya banyak yang berkesan ya. Cuma saya sharing ada sesuatu hal yang memang menarik sekali. Apa tuh Jadi, Pak? jadi saya selalu bilang kadang S3 itu ya modal kita pun semangat. Jadi saya pernah cerita begini. Suatu ketika saya pernah bimbingan sama profesor saya. Dia WA saya jam 8 malam, jam 7 pagi saya udah harus ketemu. Jadi saat itu saya berangkat naik bis ya, karena kan travel itu mungkin adanya di pagi hari doang. Ini saya naik bis jam 1 malam, nyampe kurang lebih subuh. Dan saya ketemu profesor saya kurang dari 1 menit. Perjalanan Bapak panjang. Kurang dari 1 menit. Beliau cuma ngomong gini doang. Saya bilang, izin Prof. Saya bilang, Iya. Saya mau bimbingan. Bapak sudah ikro katanya. Oh, saya bingung tuh. Ikro maksudnya baca ya? Iya, ikro baca. Bapak sudah ikro. Sudah Prof. Ikro berapa? Saya makin bingung jawabnya. Ikro berapa ya? Bahan Bapak ini banyak di internet. Bapak ikro dulu ya. Sudah, saya harus pulang lagi. Perjalanan Bapak panjang dan Iya, Bapak jadi Prof ketemu cuma kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Dan Jadi, cuma bilang ikro. Justru itu saya bilang ya memang sekolah itu ternyata mental juga kita diuji itu. Iya. Mental juga benar-benar diuji, kayak kesabaran. Kalau dibilang kesel ya mungkin kesel ya, gitu ya, biasa lah, manusiawi ya. Cuma ya bagaimanapun juga ya kita ngikutin ya. Karena yang saya kirain tuh kayak di S1 ini, baru S1 aja saya ngira kayak mental saya udah terguncang gitu kan menghadapi para dosen-dosen gitu kan. Apalagi nanti mungkin mau menjalani skripsi itu pasti ada aja ya Pak yang untuk kayak melatih mental kita. Dan itu pasti berguna banget untuk kita di kehidupan selanjutnya. Benar ya Pak ya? Betul. Yang penting modalnya tadi itu komitmen dan konsisten. Benar banget. Nah Pak, aku kepo nih Pak. Kan Bapak ini selain jadi tenaga kependidikan, juga Bapak sebagai keluarga, jadi kepala keluarga di keluarga Bapak. Nah, gimana sih Pak Bapak membagi waktu nih antara pekerjaan, keluarga, dan Bapak studi gitu, melanjutkan studi? Kalau membagi waktu memang kita bicara tentang manajemen waktu ya berarti ya. Ya saya pun sejujurnya lah mungkin minta maaf juga ke istri tuh, banyak salah dalam arti saya banyak meninggalin dia karena saat saya lagi sekolah, kemudian saya harus kerja di Untirta, kemudian saya pun kerja sebagai dosen gitu kan. Ya cuma pada prinsipnya adalah yang pertama adalah support dari keluarga, itu yang terpenting lah. Kita terbuka kan dengan aktivitas kita, dengan kondisi kita. Kemudian juga yang kedua juga hal-hal yang memang bisa dibilang ya semangat itu nih. Semangat itu memang ternyata ya modal ya, circle ya. Jadi circle pertemanan itu luar biasa. Banyak sekali teman-teman yang stop di tengah jalan gitu kan, karena tidak bisa membagi waktu antara kerja, keluarga, kuliah, dan salah memilih circle ya. Maksudnya circle tuh teman-teman yang support saat kita lagi down, saat kita lagi memang ada tugas kita bingung nih dikerjainnya dari mana gitu kan. Nah teman-teman itu yang benar-benar luar biasa support kita. Jadi itu menjadi poinnya, itu luar biasa poinnya. Berarti emang circle di perkuliahan tuh ternyata circle penting di perkuliahan ya? Bahkan saya bilang jangan sampai salah milih teman. Benar, jangan sampai salah milih bukan pasangannya ya, jangan salah milih teman itu pasti, karena mempengaruhi kayak kita di kuliah juga ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan circle kitanya salah kan kita ikutan salah juga ya Pak ya. Betul. Dan nanti malah jadi kuliah kita terbengkalai ya. Iya, karena kan kadang teman itu ada yang ngajak positif dalam arti ada juga yang negatif. Ya gimana kita milih circle sebenarnya. Benar. Gitu. Dan juga kan mungkin teman-teman juga kalau bisa bicara orang-orang besar, orang sibuk, kita belajar di situ. Dia orang tua dengan kesibukan yang luar biasa bisa kok, kenapa saya nggak bisa gitu. Iya, benar. Itu juga jadi acuan saya tuh buat sekolah itu. Berarti Bapak banyak Pak, kayak ada waktu yang mungkin kayak terbengkalai, atau misalkan ada sesuatu yang harus direlakan gitu ya Pak, Ya, pasti. dalam mengejar studi ini ya Pak ya. Pasti itu.
luar biasa itu ya. Itu kembali lagi ke komitmen itu kita. Gitu. Oke, Pak, ngomong-ngomong mengenai tenaga kependidikan di FISIP Untirta, FISIP. terutama di Untirtanya ini Betul. sendiri, kan Bapak ini bisa dibilang sebagai tenaga kependidikan Betul. pertama di Untirta yang bergelar doktor. Nah, Bapak gimana nih perasaannya Bapak atas pencapaian tersebut? Bagaimanapun Bapak nih yang pertama gitu loh. Kalau perasaan ya pasti bangga lah ya. Perasaan bangga dengan berbagai macam dinamika gitu kan, kita studi dan akhirnya alhamdulillah juga selesai juga gitu. Dan ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemantik gitu. Iya. Jadi pemantik buat teman-teman, karena memang kalau kita ketahui di birokrat itu ya mau nggak mau minimal tuh harus S2. Baik itu staf apalagi dosen ya. Iya. Karena yang saya tahu ketika memang staf itu masih S1, dia akan mentok di 3D kalau tidak salah begitu. Jadi ketika harus S2 itu baru dia bisa melangkah ke 4A. Itu juga kan dalam arti pendidikan, suka tidak suka, mau nggak mau ya mendukung karir mereka. Betul. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi pemantik buat teman-teman, khususnya yang PNS ya. Iya. Khususnya yang PNS. Meskipun saya sekarang posisinya belum PNS. Oh, iya, Pak. Saya belum PNS. Saya sebutannya BLU. Apa itu, Pak? Tenaga tetap lah. Tenaga pendidikan tetap lah sebutannya. Kita kan ada PKWT, ada BLU, ada P3K, kemudian juga ada PNS gitu. Oke. Pak, tadi kan Bapak bilang semoga menjadi pemantik untuk tenaga pendidikan atau yang dosen-dosen teman-teman yang lainnya. Nah, Bapak apakah pernah terbayang nggak sih di pikiran Bapak itu akan menjadi seorang panutan lah bisa dibilang, karena Bapak bisa dibilang menjadi pemantik itu untuk rekan-rekan dan teman-teman lainnya gitu. Kalau motivasi mungkin iya. Kadang saya tuh kalau lagi diskusi santai gitu ya sama teman-teman atau di ruang rapat, saya selalu bilang, ayo kita berkarya. Dalam arti berkarya itu ya tadi saya bilang, ya kita jangan wasting time gitu kan. Saya sering bilang ke teman-teman, coba kita tanyakan sama diri kita, bekerja itu efektifnya berapa jam sih? Dalam arti apa? Kita bisa melakukan sebuah inovasi dalam pekerjaan, seenggaknya kita bisa meminimalisir waktu yang terbuang. Dari waktu yang terbuang itu kayak kita bisa berkarya di luar. Jadi bahasanya jangan terjebak pada situasi. Itu kan yang kadang saya perhatikan gitu teman-teman. Ayo kita tingkatin experience kita ikutin pelatihan atau apapun itu bentuknya, yang biar kita tidak stuck gitu ya. Maksud bahasa tidak stuck tuh apa ya? Ya tidak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, tetapi kita nggak bisa melakukan inovasi-inovasi dari pekerjaan itu. Berarti intinya adalah kayak Bapak keluar dari zona nyaman gitu ya. Harus keluar dari zona nyaman gitu ya, Pak. Mencari pengalaman atau pengalaman betul. Yang lainnya gitu ya, Pak. Betul. Nah, Pak, Bapak udah kelihatan belum sih Pak kayak apa yang Bapak lakukan ini berdampak positif gitu, dan dari pencapaian Bapak terhadap semangat belajar teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya gitu. Udah kelihatan belum nih Pak dampak positifnya? Kalau dampak positif motivasi sepertinya sudah, karena saya pun sering memotivasi, bahkan sampai sekelas OB pun saya memberikan nasihat, ayo lanjut S1. Sekarang kan banyak beasiswa ya S1 itu benar. Dalam arti ya mudah-mudahan ya kita nggak pernah tahu ya rezeki, tapi seenggaknya kita syariat gitu kan, mudah-mudahan kita bisa merubah nasib. Jadi teman-teman dari OB gitu ya, dari OB sampai teman-teman staff pun saya motivasikan buat studi, dan alhamdulillah kalau tidak salah teman-teman OB FISIP ya khususnya itu sudah 4 atau 5 orang gitu yang lagi S1. Betul. Begitupun dengan teman-teman yang lagi S1 ataupun yang lagi S2 itu. Jadi ya untuk dampak ya mungkin lebih ke motivasi gitu, dan itu sangat penting sebenarnya. Berarti Bapak emang sosok yang suka memotivasi orang ya Pak, berarti ya? Lebih sharing sih, lebih tepatnya. Tapi penting banget sih Pak untuk menjadi penyemangat untuk orang lain. Itu penting banget. Harus. Kalau di studi kayak gini gitu ya, lagi menjalankan studi itu pasti penyemangat itu betul. Penting ya, penting ya Pak, punya peran penting gitu. Betul. Nah, Bapak karena Bapak ini memotivasi orang ya Pak ya. Mungkin Bapak ada sebuah pesan yang mau disampaikan untuk rekan-rekan tenaga kependidikan lainnya yang mungkin masih ragu untuk lanjut gitu ke studi selanjutnya.
Pesan ke Tendik ya berarti ya, Mm-mm. ke tenaga pendidikan ya memang yang tadi saya bilang itu, yang pertama ya memang kita harus berpikir maju. Jadi jangan sampai kita itu terjebak dengan aktivitas. Tapi yang terpenting juga ada support dari pimpinan sebenarnya. Jadi kadang ya saya selalu bilang ya SDM itu aset gitu kan. SDM itu aset, dan pimpinan pun harus bisa melihat potensi apa nih sebenarnya teknik-teknik ini ya. Harus diperhatikan juga nih. Entah karirnya, entah kesejahteraannya, entah peluangnya untuk bisa berkembang, dan itu juga harus jadi ya mungkin bisa menjadi acuan utama pemimpin, karena kadang begini kalau saya berpikir banyak sekali teman-teman punten ya, banyak sekali teman-teman Tendik yang bekerja ya monoton gitu, dan itu menurut saya tidak pas gitu. Harus mengembangkan diri pun dalam arti ya harus ada dukungan dari pemimpin gitu. Itu yang menjadi poin penting menurut saya untuk peningkatan tenaga kependidikan. Karena banyak sekali gini Mbak, di Untirta khususnya, saya bukan by data ya, ini menurut saya ya, mayoritas di Untirta didominasi bukan dengan PNS tapi non PNS. Jujur saya merasa sedih ketika ngelihat teman-teman yang mungkin loyalitasnya sudah luar biasa lama, sudah ada yang bekerja 20 tahun, sudah lama lah. Ada yang baru diangkat menjadi P3K, ada yang baru yang belum diangkat menjadi P3K. Ya kita bukan bicara tentang nominal atau rezeki atau gaji ya. Cuma pada prinsipnya adalah itu juga bisa menjadi bahan perhatian buat pimpinan. Reward itu bukan hanya sebatas dari gaji, apapun itu bentuknya, itu bisa menjadi sebuah reward. Kesempatan untuk berkembang itu pun reward sebenarnya gitu. Tadi kan kita udah ngomong pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan gitu ya Pak ke rekan-rekan yang mungkin untuk melanjutkan studi, ragu untuk melanjutkan studi kan. Nah mungkin Bapak mempunyai harapan nih Pak, apa sih harapan Bapak terhadap pengembangan SDM nih khususnya di tenaga kependidikan di lingkungan Untirta nih, khususnya di FISIP sendiri, karena kan Bapak tenaga kependidikan di FISIP ya Pak. Apa sih harapan Bapak gitu? Harapan besar saya harus di mapping. Jadi di mapping itu dalam arti kita harus tahu nih potensi si A, si B, si C. Kemudian bekerja itu bukan melihat dari si A datang jam 8, pulang jam 4. Tapi tanpa melihat apa sih sebenarnya impact dari pekerjaannya. Itu sebenarnya. Jadi gak hanya sebatas saya rajin datang jam 8, saya rajin pulang jam 4. Ya oke, itu benar gitu ya. Cuma ya saya lihat apa sih hasil dari pekerjaannya, apa sih kebaruan atau inovasi-inovasi. Karena begini, kebetulan karena saya ditempatin di MAP, di S2, mahasiswa MAP itu rata-rata birokrat, gubernur, DPR, pejabat-pejabat dan lain-lain lah. Yang kita tahu juga kasar kata kita pasti memberikan effort yang lebih gitu ya, karena bagaimanapun juga mereka orang-orang sibuk, orang-orang pejabat juga, dan itu juga bisa menjadi harapan teman-teman ada sebuah training itu sebenarnya perlu public speaking, atau saya pernah bilang ayo kita belajar bahasa Inggris karena kita nggak tahu FISIP sudah internasional gitu kan, tapi jangan sampai ketika ada bule datang ke Untirta kita nggak bisa komunikasi gitu. Itu kan kayaknya nggak bas ya, nggak pas. Itulah sebenarnya. Jadi harapannya ya diperhatikan terkait kapasitas peningkatan dirinya. Oke, baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan, amin. pesan-pesan dan harapan Bapak nih khususnya untuk tenaga pendidikan di FISIP Untirta ini bisa terwujud nantinya. Amin. Harus wajib depan, gitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Mirza atas waktunya untuk sharing-sharing informasi Bapak, pengalaman Bapak itu cukup menginspirasi mungkin untuk sobat FISIP di rumah dan untuk saya sendiri gitu untuk melanjutkan studi ke S2, ke S3 gitu, karena zaman sekarang kan pasti studi itu penting banget ya Pak. Sangat penting. Jangan, apalagi kita kan luar biasa nih persaingannya juga ya luar biasa lah itu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mirza. Sama-sama, Mungkin Mbak. sekian untuk Neng. obrolan kita hari ini. Dan untuk Sobat Visip yang ada di rumah, jangan sampai ketinggalan informasi dan konten-konten kita lainnya. Jangan lupa follow sosial media Visip dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. See you Sobat Visip. Terima kasih Pak Mirza. Terima kasih, sama-sama semuanya.